7 kakak perempuanku cantik bab 1003 kekuatan satu pukulan. Cisuang berjalan ke arah Lu Yun dan berbisik di telinganya, saya telah mengatur semuanya, sisanya terserah Anda. Meskipun dia tidak tahu apa yang dimaksud Jian, Lu Yun jelas bahwa pertarungan jarak dekat ini tidak sesederhana itu. Ada lebih dari selusin dari mereka, banyak dari mereka adalah ahli kelas suci. Melawan seorang ahli tahap transformasi dewa, Lu Yun tidak memiliki rasa takut, bahkan jika itu adalah tahap suci, dengan jiwa ilahi Lu Yun, dia masih bisa menekannya. Tetapi jika dia menghadapi beberapa ahli tahap suci pada saat yang sama, Lu Yun tidak akan memiliki kepercayaan diri di dalam hatinya. Di arena seni bela diri, saat ini, selusin ahli dari Kekaisaran Api Ilahi masing-masing berada di kamp berbasis benua, saling berhadapan. Setelah beberapa kontak mata, tatapan mereka semua jatuh ke tubuh Lu Yun secara bersamaan. Bagi mereka, Lu Yun adalah wajah yang tidak mereka kenal. Setelah mengorek lebih jauh tentang kekuatan Lu Yun, kerumunan orang itu membuat keputusan yang sangat diam-diam. Karena tidak ada satupun dari mereka yang ingin menyinggung perasaan, mereka mungkin akan meledakkan Lu Yun terlebih dahulu. Kakak ini, aku tersinggung. Lu Yun langsung bereaksi, bagaimana mungkin dia membiarkan lawannya menyerang lebih dulu. Jika kelompok orang ini berniat untuk bergabung dan menghancurkan diri mereka sendiri terlebih dahulu, maka mereka pasti akan hancur berkeping-keping. Tanpa ampun, Lu Yun melambaikan tangannya yang besar dan dengan itu, bayangan kepalan tangan dewa yang sangat besar berlari ke arah beberapa orang yang mendekat dengan aura yang tak terkalahkan. Sial. Beberapa orang tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan gelembung nasionalis bahkan sebelum mereka menyerang, sudah merasakan kekuatan-kekuatan. Beberapa orang yang awalnya ingin segera melenyapkan Lu Yun sekarang wajah mereka tiba-tiba berubah. Tidak peduli apapun, mereka tidak menyangka bahwa anak yang tampak biasa ini benar-benar bisa meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Boom! Bayangan tinju mayat dewa menghantam seakan-akan menelan langit. Beberapa orang menyemburkan darah pengorbanan dan dikirim terbang, dan mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang tidak stabil bahkan langsung kehilangan kesadaran. Penonton di atas panggung, semua berteriak kaget. Taktik macam apa ini? Hanya dengan menggunakan satu pukulan, dia langsung meniadakan beberapa orang jenius. Kudengar dia jenius dari Kingzu, tapi itu terlalu sulit dipercaya. Saya mengenali anak ini, nama anak ini adalah Su Fou. Su Kurang, pengganggu, 666. Di atas ring, beberapa orang yang belum sempat bergerak ke arah Lu Yun memiliki ekspresi yang kaya, tidak tahu apa yang mereka timbang di dalam. Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hatinya juga. Bagaimanapun juga, mereka adalah orang-orang jenius dari semua benua dan semuanya memiliki beberapa trik di lengan baju mereka. Tinju-tinju mayat ilahi ini dianggap sebagai salah satu jurus hebatnya. Meskipun serangan barusan tidak secara langsung menyerang beberapa yang tersisa, kemampuan mereka untuk membawa riak bayangan tinju mayat ilahi sangat luar biasa. Lu Yun memandang beberapa orang di depannya yang tidak yakin dengan pikiran mereka dengan seringai, dan berkata dengan suara dingin, "Apa? Masih berencana untuk bergerak melawanku?" Pria di kepala kelompok itu memegang pedang besar dan menatap Lu Yun dengan mata tidak berkedip. Tinju ini menyapu dia dan dia tampak baik-baik saja, tetapi sebenarnya hati daunnya telah terguncang. Semuanya, tenanglah, anak ini tidak tahu jenis harta karun ajaib apa yang dia gunakan, itu sangat kuat. Tidak mudah untuk mengeluarkan harta karun ajaib semacam ini sekali saja. Sepertinya kita membuat pilihan yang tepat, ayo bergabung saat ini dan langsung meledakkan anak ini sampai mati. Jika kita menunggu sampai anak ini menggunakan harta karun ajaibnya lain kali, kita semua akan tamat. Sulit dipercaya bahwa Anda masih bisa mengerahkan jurus yang bahkan lebih kuat dari pukulan ini. Maaf mengecewakan semua orang. Senyuman masam muncul di wajah Lu Yun saat 3 bintang Dao langsung menyatu dan kekuatan dewa dan iblis menyembur keluar dari tubuhnya. Detik berikutnya, bayangan kepalan tangan besar menyapu ke arah kerumunan sekali lagi.
dan dengan kekuatan yang tidak lebih lemah dari bayangan tinju mayat dewa. Beberapa orang yang melihat pemandangan ini bahkan sudah mulai menyerah untuk melawan. Ini bahkan bukan sebuah pertarungan. Satu pukulan tidak ada gunanya, dan dia akan menghancurkan para jenius dari 18 benua api ilahi sendirian. Dia berpikir bahwa Lu Yun memegang beberapa harta sihir yang kuat. Apa-apaan, itu hanya sebuah pukulan sederhana. Dengan kekuatan satu pukulan, angin dan awan berubah warna, dan cahaya putih yang menutupi langit menyelimuti seluruh arena bela diri. Cahaya itu memudar, hanya untuk melihat bahwa arena seni bela diri dipenuhi oleh para jenius. Lu Yun berjalan ke arah pria yang memimpin kelompok itu. Bagaimana? Masih mau datang? Beberapa orang hampir muntah darah saat mendengar ini. Masih datang? Bagaimana Anda bisa kembali ketika Anda telah dipukuli? Mengerut dan membiarkan Anda melakukannya. Penonton, dari semua orang, sangat bersemangat. Meskipun mereka tidak melihat pertarungan yang seru, nama Su Yao sudah terukir kuat di benak mereka. Menghadiri perjamuan Kaisar Api Ilahi berkali-kali. Ini adalah pertama kalinya kerumunan orang melihat pemandangan yang begitu terkenal. Tidak ada pertempuran sengit yang dibayangkan, namun mereka bisa melihat tinju yang begitu mendominasi. Semua itu tidak sia-sia. Dibandingkan dengan Su Jian, orang-orang ini sama sekali tidak bisa disebut jenius. Kita harus tahu bahwa di antara mereka, ada dua orang jenius Saint Rank tahap awal yang disebut jenius tak tertandingi. Untuk sementara, Su Qiu menjadi titik fokus lapangan. Wajah Qin Ruoxue yang tenang dan cantik juga menunjukkan sedikit kesombongan. Alis liuran menegang saat dia melihat ke arah permaisuri Qin. Saudari Ruoxue, kekaisaran api ilahi Anda, kapan karakter seperti itu datang? Anak ini tidak lebih dari 12 penjaga di bawahmu. Qin Ruoxue menatap liuran dengan pandangan menghina dan menjawab, kekaisaran api ilahi saya adalah bangsa yang besar, bakat seperti itu dapat ditemukan di mana-mana di kekaisaran api ilahi saya. Apakah itu sesuatu yang dapat ditandingi oleh kekaisaran Tianshui Anda? Qin Ruoxue, apa yang kamu katakan? Kaisar Tianshui menamparkan kursinya, dan berbalik ke arah permaisuri Qin dengan marah. Melihat dua orang yang sedang adu mulut, Suan Yuan Wuming keluar untuk menyelesaikan semuanya. Baiklah, kalian berdua, masih ada perjamuan Kaisar Api Ilahi yang sedang berlangsung, jadi jika Anda memiliki dendam pribadi, Anda dapat menanganinya secara pribadi saat perjamuan Kaisar Api Ilahi selesai. Liuran mendengus tertahan dan kembali ke kursinya. Di dalam hatinya, dia telah menghancurkan Qin Ruoxue ribuan kali. Qin Ruoxue, kamu tunggu. Ketika saatnya tiba, Anda akan siap. Segera. Segera Anda akan berada di bawah jempol saya. Ketika Raja Qingsu melihat pemandangan ini, matanya semakin bersinar, dia tidak meremehkan Lu Yun sendiri. Tidak peduli seberapa banyak Raja Qingsu berpikir, dia tidak menyangka bahwa kekuatan Lu Yun akan begitu brutal. Su Yao, aku mencintaimu, akulah yang akan menikahimu. Nak, aku mengawasimu, yang paling atas dalam daftar kali ini pasti kamu. Su Yao, aku ingin memiliki monyet untukmu gelombang. Su Gou, Su Zuo, Su Qian, Su Zuo. Sorak-sorai dari para penonton sangat memekakkan telinga. Lu Yun pun perlahan berjalan turun ke ring di tengah sorak-sorai penonton. Untuk beberapa alasan, kali ini ketika dia mengaktifkan kekuatan dewa dan iblis, itu tidak berjalan semulus sebelumnya. Sebaliknya, selalu ada perasaan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan yang menghalanginya. Untungnya, jiwa ilahi Lu Yun sangat kuat, jika tidak, dia akan menderita serangan balik dari jurus yang baru saja turun. Kenapa bisa begini? Jika dia menggunakan kekuatan iblis ilahi sebelumnya, ini tidak akan pernah terjadi. Nak, jangan pernah menggunakan kekuatan iblis dewa lagi. Aku bisa merasakannya. Di tempat ini, ada iblis.